Saudara-saudara yang terus kasihi, satu minggu ini kita membahas tentang tema-tema yang berhubungan dengan uang, harta, kekayaan. Dan di akhir minggu ini kita akan belajar tentang satu tema yang menarik, yaitu jangan tamak. Saudara-saudara yang terus kasihi, ada sebuah kisah menarik. Pada tahun 1991, seorang pengusaha besar di Medan meninggal dunia. Dan pengusaha ini sangat kaya raya pada zaman itu. Dan apa yang terjadi? Anak-anaknya, para ahli warisnya memperebutkan harta ayahnya tersebut. Ada 18 perkara yang diajukan ke pengadilan. Dan selama 26 tahun mereka bertikai memperebutkan kekayaan dari ayahnya tersebut. Nah, menarik sekali saudara-saudara jika kita mau belajar tentang bagaimana kita menyikapi berkat pemeliharaan Tuhan, berkat rezeki yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, oleh sebab itu mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih jika pada saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat firman Tuhan ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Injil Lukas pasal 12 maksud saya, ayat 15 sampai 21. Mari kita membacakannya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, orang yang tidak pernah merasa puas dengan kekayaan yang dimiliki akan terus berusaha mendapatkan kekayaan itu lebih dan lebih dan lebih lagi. Dan karena tidak pernah ada rasa cukup, apabila ia tidak mawas diri, ia akan terjerat dalam ketamakan. Tamak artinya selalu ingin beroleh banyak untuk dirinya sendiri. Lobak, serakah, rakus. Tamak terhadap harta kekayaan adalah salah satu penyakit hati yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Tamak menyebabkan dengki, permusuhan, perbuatan keji, dusta, curang, dan menjauhkan pelakunya dari ketaatan. Ia akan melakukan apapun untuk menghalalkan segala macam cara. Bermula dari mengejar kekayaan, orang rentan terhadap dosa. Nah, apa yang harus kita sikapi dalam situasi seperti itu, saudara-saudara? Pertama, ya kita harus pahami, kekayaan itu sifatnya sementara. Tidak kekal. Barang itu fana. Sekarang ada, besok pasti bisa lenyap. Tuhan dapat menjungkir balikan dalam satu hari, bahkan dalam hitungan jam. Yang kedua, apa yang kita pelajari, saudara-saudara? Kekayaan tidak menjamin keselamatan jiwa. Apalah artinya orang yang memiliki kekayaan materi yang berlimpah-limpah jika pada akhirnya mengalami kebinasaan kekal. Dikatakan dalam Injil Lukas 12 ayat 15, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hal inilah yang menjadi alasan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Matius 19 ayat 23. Nah, ini yang menarik, saudaraku. Yang ketiga, apa yang kita pelajari, saudaraku? Kekayaan dapat saja menjerumuskan kita dalam dosa. Demi mengejar harta kekayaan, seorang akan nekat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, melanggar hukum, dan menyimpan
dari kebenaran firman Tuhan. Menipu, korupsi, merampok, dan sebagainya. Ketamakan telah menjerat hatinya. Dan Alkitab dengan tegas menyatakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Rayakan hidup ini dengan syukur. Jangan letakkan apapun juga ketenangan jiwa kita kepada harta yang melimpah. Karena itu bersifat fana. Yang kedua, tidak akan memberi jaminan keselamatan jiwa, justru sebaliknya menjauhkan kita dari Tuhan. Karena yang ketiga, kekayaan dapat menjerumuskan kita dalam dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan minggu depan kita akan masuk dalam sebuah tematis. Selama 1 minggu kita akan membahas hal-hal yang menarik dari satu tema tertentu. Oleh sebab itu, mari kita terus mencintai Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami diingatkan hari ini untuk kami tidak tamak. Karena apa yang kami punya itu bersifat sementara. Dan Tuhan dapat mencungkir balikan, menghancurkan, membinasakan dalam hitungan detik. Dan yang kedua, harta itu tidak dapat menjamin keselamatan jiwa kami. Hanya oleh Yesus Kristuslah kami dapat memiliki keselamatan. Yang ketiga, harta itu dapat menjauhkan kami dari Tuhan dan mendekatkan kami pada dosa, melegalkan segala macam cara, melakukan apapun untuk mengejar kekayaan. Oleh sebab itu, ajarkan kami untuk merayakan hidup kami dengan syukur. Apa yang kami dapat, kami terima sebagai berkat dari Tuhan, yang kemudian dapat kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan, menguatkan, dan menegur, menyapa kami, dan menghibur kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, semangat terus. Tuhan Yesus menyertai kita dan selalu andalkan Tuhan, sumber berkat itu. Mari kita menikmati hari pemberian Tuhan ini. Tuhan berkati saudara. Amin.